Diceritakan terdapat 6 sekawan yang sama-sama mengambil kelas seni. Mereka adalah Hilma, Nopi, Widya, Raniah, Masyuroh, dan Yunita. Mereka mempunyai bakat dan sifat yang berbeda-beda. Namun di antara mereka ada yang pesimis akan mimpinya, yaitu Nopi, di mana Nopi tidak memiliki izin dari orang tuanya untuk menggapai mimpinya. Namun dengan persahabatan yang sangat kuat, mereka bersama-sama untuk mewujudkan mimpinya. Dan hingga akhirnya mimpi Nopi terwujudkan. Tunggu. Lakukan yang terbaik ya anak-anak. Lakukan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Boleh didokumentasikan atau tidak, terserah kalian. Saya nggak sabar menanti minggu depan untuk Tugas? Ih, Bu Yuni, kenapa ada tugas sih? namanya juga anak sekolah ya, pasti ada tugas lah. Ya nih Hilma, gimana sih? Lagi ngomongin apaan sih? Serius banget. Lihat papan tulis di depan deh. Tak lama setelah merasa syok, ketika mereka tahu bahwa akan ada tugas, mereka kembali duduk dan memikirkan apa yang akan dijadikan sebuah karya seni. Minggir, aku mau duduk di sini. Enak aja, yang duduk duluan kan aku. Stop! Bisa nggak sih kalian berdua nggak berantem terus? Enggak. Ada apa sih? Berisik banget. Iya, jadi gak fokus nih. Jangan bilang Widya sama Hilma berantem lagi. Gak usah ditanya, pasti mereka berantem lagi. Kelas seni terlihat sibuk pagi itu. Tapi tak seperti biasanya. Seorang siswi hanya mengetuk-ngetuk mejanya dengan sebuah pulpen hitam. Menatap ke segala ruangan, memperhatikan kegiatan teman-temannya. Tak sadar, dia telah menyalami pikirannya yang kosong. Nopi, Iya, ngelamunin apa sih? gak ada kok, gak ada yang aku lamunin. Bohong, hello. Kapan sih Nabi bakal jujur ke kita? Hil, gak usah nyolot dong. Kenapa? Masalah buat lo? Stop! Kalian bisa gak sih? Gak pagi, gak siang, berantem terus kerjaannya. Waktu terasa berlalu sangat cepat. Kelas seni selesai dengan sendirinya. Entah apa yang terjadi pada Nopi. Tapi yang jelas itu hal buruk. Keesokan harinya ketika di kelas seni. Udah selesai kan, Wid, puisinya? Belum. Widya! Kamu mau buat puisi, Wid? Iya, kamu? Main gitar dong. Oh, tapi bukannya harus ada yang nyanyi ya? Kalau main gitar doang kan garing. Iya sih, tapi aku gak yakin bisa nyanyi. Kalau main gitarnya udah pasti jago. Widya dan Masyuroh terhenti sejenak dan serentak menatap Nopi dengan senyuman yang mencurigakan. Udah Widya, kerjain tuh puisi. Iya, Bawel. Yunita menghampiri bangku Raniah yang terlihat sibuk sendiri. Lihat dong. Ih, apa sih kepo? Sombong. Emangnya kamu lagi bikin apa sih? Tuh kan kepo. Di bangku lain, Widya sedang menanyai Nopi tentang suatu hal. Kamu mau buat apa, Nop? Gak tahu. Gimana kalau nyanyi aja? Bareng Mas Suroh. Nanti dia ngiringin main gitarnya. Gak. Wah, kenapa? Kan kamu suka nyanyi. Enggak. Aku bilang enggak ya enggak. Lebay banget sih, gitu aja kok repot. Malu ya, gak bisa ngapa-ngapain. Ada yang punya lakban nggak? Buat?
Nih lakban mulutnya si Hilma. Hilma, kamu tuh baru bulan kemarin masuk kelas seni. Kalau nggak tahu apa-apa tuh jangan saya ikut-ikutan deh. Kamu tuh ya. Gimana kalau ngelukis saja? Kalau gambar animasi, Apalagi itu? Ya udah, nyanyi aja. Enggak. Pasti ada apa-apa sama Nopi. Nopi nggak bakal gitu kalau misalnya nggak ada alasannya. Kita harus bisa bangkitin semangat musiknya lagi. Apapun caranya, apapun resikonya. Setuju? Setuju. Kamu nggak ikut, Hil? Enggak, sorry aja ya, whatever. Aku nggak peduli. Udah, jangan mulai lagi. Hari-hari berjalan dengan biasanya. Hingga suatu hari, misi rahasia pun dilaksanakan. Setelah mengerti tugas masing-masing, mereka melakukannya dengan penuh keseriusan. Entah apa itu, tapi yang jelas untuk kebaikan teman mereka, Nopi. Kamu bisa jujur sama aku, Nop. Kamu pasti lagi ada masalah. Iya kan? Gak ada kok, beneran. Aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Jangan bohong. Aku kenal kamu selama 9 tahun loh. Kamu gak bisa bohongin aku. Cerita aja. Lagian gak akan aku sebarin ke siapa-siapa kok. Aku cuma mau bantu kamu, gak ada niatan lain. Gimana perasaan kamu ketika hal yang kamu suka itu dilarang? Apa bakal ada yang mau support aku dalam menggapai cita-cita aku, dalam menggapai mimpi-mimpi aku? Orang tua aku aja, mereka ngelarang buat aku terus bermusik dan bernyanyi. Lalu, bagaimana dengan mimpi aku? Akankah mimpi aku hanya harus aku tinggalkan karena tidak adanya orang yang mendukung aku? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu dihadapkan dengan seperti itu? Impianku sebenarnya sederhana, dimana aku hanya ingin bernyanyi untuk semua orang, membahagiakan semua orang, dengan lirik-lirik dari hati yang aku sampaikan. Tak hanya sebuah suara merdu, aku hanya ingin melihat senyuman dari para pendengar, lalu menenangkan hati saat aku terpuruk. Kita bakalan bantu kamu buat bangkit lagi. Buat ngebangun lagi kepercayaan kamu terhadap mimpi muliamu. Tak sadar teman-temannya mengintip di balik pintu kelas seni. Sedari tadi mereka memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan Nopi dan Widya. gak masalah kok. Kita bakal bantu kamu. Yap, kita pasti bisa kalau kita bersama mencobanya. Kalian pasti butuh gitaris yang jago kan? Lo kasih diskon deh buat kalian. Aku nggak tahu harus bilang apa. Suatu sore di mana kelas seni berakhir. Ikut aku. Jangan dipaksa buat nyanyi lagi. Rahasia. Teman-teman mengajak Nopi ke jalan pinggiran kota yang dipenuhi dengan orang yang berlalu lalang berjalan kaki. Disiapkan 2 kursi, Mas Roroh membawa gitar di tangannya yang sudah duduk manis sambil mencoba-coba memainkan gitarnya. Duduk di sana dan bernyanyi buat semua orang di sini. Buat mereka hanya terfokus padamu dan terpesona karena suaramu. Kita di sini untuk ngamen dan uangnya bakalan kita kasihin ke anak-anak jalanan. Jadi, buat semua orang hanya melihatmu dan memberi kita uang. Seolah-olah kamu bernyanyi juga untuk anak-anak jalanan itu. Bernyanyi dengan hatimu, bukan hanya dengan suaramu. Mereka menjauh dari Nopi dan Mas Roroh, tepatnya menatap Nopi penuh arti hingga mereka terkejut.
Tiba-tiba saja terdengar alunan musik dan suara yang mempesona. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Setelah merampungkan acaranya, mereka semua kembali ke rumah masing-masing dengan pelangi di hati. Mereka masing-masing berhasil. Keesokan harinya di kelas seni tercinta. Aku bilang apa? Aku ini amazing kan? Iya deh, percaya Miss Lebay. Jadi kemarin itu idenya Hilma. Iya, biasalah. Miss Lebay kan banyak ide. Aku punya ide. Apa? Tunggu. Besok ya. Ketika semua masalah mulai teratasi, mereka semua mulai mempersiapkan diri untuk dokumentasi penilaian karya seni mereka masing-masing. Orang tua Nopi yang tiba-tiba saja mendukungnya untuk bermusik membuat Nopi sempat ingin jatuh pingsan. Tanpa disangka-sangka, orang tua Nopi melihat ketika Nopi mengamen di pinggir kota itu. Itu membuat orang tuanya terenyuh dan mendukung anak sematawayangnya itu untuk bermusik dan melanjutkan mimpinya. Dan hari yang dinanti-nanti itu pun datang. Mereka semua terlihat bahagia dengan mentari mereka masing-masing. Dan Nopi dan Mas Roroh bernyanyi. Teman-teman yang lain menunjukkan karya seni mereka dengan bangga. Satu persatu mereka maju dengan memperagakan karya mereka. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya tahu, tak untuk mencoba dan gagal. Lalui tak ada sedikit pun jua mampu mengusir. Tak terasa, dokumentasi mereka terasa lama dan pertunjukan terakhirnya Nopi, Widya, Rania, Mas Roroh, Yunita kembali berjejer rapi sambil berkata, Mimpi sulit untuk membayangkannya, tetapi bersama aku bisa melakukan dan membayangkannya. Bahkan bayanganku lebih indah dari tujuan awal mimpiku. Tak sadar aku bersama kalian. Bersama kalian, aku percaya bahwa mimpiku bukan hanya sekadar mimpi, melainkan juga sebuah jalan yang bernama dan sebuah tujuan hidupku yang menjadikannya lebih indah. Bahkan ketika aku akan terjatuh ke dalam lubang gelapku, kehilangan mimpiku, kehilangan semangatku, aku tetap bisa bangun dan bangkit dari keterpurukanku. Karena aku bersama kalian yang selalu ada untukku, mewarnai hidup dan mimpiku, mengulurkan tali untuk mengangkatku keluar dari lubang gelapku. Aku percaya pada mimpiku dan aku tidak akan pernah menyerah untuk meraihnya. Jika bersama